Kristus, marilah pada saat pagi hari ini kita boleh datang sujud menyembah di hadapannya. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Kembali lagi pagi ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Teman kita buka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, mengucap syukur dalam segala hal merupakan kehendak Allah bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, banyak kita orang percaya, banyak kita orang Kristen beranggapan bahwa mengucap syukur adalah perkara yang mudah. Mengucap syukur adalah perkara yang gampang karena tanpa modal apapun. Hanya lewat ucapan bibir saja. Namun kenyataannya mengucap syukur adalah perkara yang susah, sulit untuk kita lakukan. Nah, jangankan dalam kondisi susah, dalam kondisi baik
normal sekalipun, ternyata kita sulit untuk mengucap syukur. Nah, mungkin kita juga dengan sengaja melupakan atau lupa akan mengucap syukur. Nah, jika kita teliti banyak sekali ayat firman Tuhan yang mengatakan atau yang membahas tentang pengucapan syukur, Bapak Ibu. Nah, artinya mengucap syukur adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Bagian penting dalam kehidupan orang percaya yang tidak boleh kita abaikan dan apalagi kita sepelekan. Nah, hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan inilah yang mendorong terciptanya Mazmur pujian yang ditulis oleh Daud. Di sini dikatakan Mazmur 9 ayat 2, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Nah, ternyata bukan hanya lewat mulut saja, melainkan diperlukan hati yang mengucap syukur dengan segenap hati. Aku mau menceritakan perbuatanmu yang ajaib, kata Daud. Nah, bila kita merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mengucap syukur kepadanya, Bapak Ibu. Bahkan bersyukur itu sudah seharusnya, apalagi kita sampai di tahun yang baru ini, kita semakin mengucap syukur, kita semakin mendekatkan diri kepada Dia, karena Dia senantiasa menjaga kita, melindungi kita, apalagi di sempat gentingnya di pertengahan tahun, mana COVID kembali lagi. Nah, karena Dia masih memberikan nafas hidup, tak pernah berhenti untuk berembus selama kita hidup. Nah, sepantasnya kita, karena kita masih diberikan kesehatan sampai kita melewati 2021, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak seharusnya melupakan ucapan syukur, melainkan kita senantiasa untuk menaikkan ucapan syukur kepada Dia. Nah, namun sering sekali kita bersyukur hanya pada saat kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Hanya pada saat kita mengalami hal-hal yang baik daripada Tuhan. Nah, ketika hal-hal yang tidak baik menurut pandangan kita terjadi dan menimpa hidup kita sulit sekali untuk mengucap syukur, Bapak Ibu. Nah, yang sebaliknya yang keluar dari ucapan kita adalah bersungut atau kekecewaan, keputusasaan, omelan. Bahkan kita mungkin menuduh Tuhan, menyalahkan Tuhan. Nah, mengapa kita perlu mengucap syukur? Yang pertama di situ, karena mengucap syukur adalah kehendak Allah, Bapak Ibu. Mengucap syukur pertama merupakan kehendak Allah. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 di situ dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Nah, mengucap syukur bukan kehendak orang lain, bukan kehendak pendeta, namun kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, Tuhan mau kita senantiasa mengucap syukur, Bapak Ibu. Nah, ketika kita mengucap syukur, kita melakukan kehendak Allah. Yang kedua, mengapa kita perlu mengucap syukur? Yang kedua, perubahan status dari kita manusia dosa menjadi anak. Dalam Lukas 11, ayat 11 dikatakan, Bapa manakah di antara kamu jika anak minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, status kita di hadapan Bapa di sorga adalah anak, Bapak Ibu. Sadarlah bahwa status kita sudah berubah. Bukan lagi manusia dosa, tetapi anak. Nah, kalau Allah memberi pemberian kepada kita, jangan hanya kita melihat dari bungkusnya saja. Nah, kita sering salah fokus, kita hanya melihat covernya. Kalau kita hanya fokus lihat bungkusnya, kita akan ribut. Kita akan susah mengucap syukur. Tetapi kita harus tahu bahwa Bapa tidak pernah memberikan yang tidak baik kepada anaknya. Nah, pembungkusnya mungkin kelihatan tidak baik, namun isinya selalu baik, Bapak Ibu. Dalamnya maksud Tuhan itu selalu baik. Yang ketiga, kenapa kita penting ucap syukur? Yang ketiga adalah Allah punya rencana yang indah bagi kita yang percaya kepadanya. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan.
Nah mungkin kita berkata bagaimana mungkin saya dapat mengucap syukur sedangkan saya dalam menghadapi masalah, sedang menghadapi tantangan hidup yang berat. Bagaimana saya bisa mengucap syukur kalau saya sedang menghadapi problem yang sangat berat, yang sulit untuk dilewati. Nah di sini dikatakan Allah mengetahui rancangan-rancangannya. Kalau kita lihat kita dapat melewati tahun 2021 itu semua berkat kemurahan Tuhan. Itu semua Allah sudah mengetahui semua rancangan-rancangannya. Itu sebabnya kalau kita sadar akan hal ini kita akan gampang, kita akan mengucap syukur. Karena apa yang terjadi pada kita akan selalu indah. Karena planning Tuhan itu selalu indah Bapak Ibu. Nah sebagai penutup Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mengucap syukur. Di tahun yang baru ini oleh karena kasih karunia Tuhan lah kita bisa sampai di tahun 2022 Bapak Ibu. Nah hal-hal yang baik atau buruk, keberhasilan atau kegagalan, sakit atau sehat, dan kelimpahan atau kekurangan, suka dan duka dikatakan Allah mengetahui rancangan-rancangannya. Nah satu hal yang menguatkan kita adalah Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah itu baik Bapak Ibu dan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami di pagi hari ini. Terima kasih bahwa Engkau telah menuntun hidup kami, menuntun jalan kami bisa sampai di tahun yang baru ini Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau menuntun kami di tahun yang baru ini. Ya, ingatkan kami untuk kami selalu senantiasa mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau begitu baik. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang harinya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.